Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukane ndawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Awalnya orang-orang itu hanya mengatakan, hanya kritik. Tapi sebenarnya apa yang mereka inginkan? Menghilangkan rasa hormat, respek kepada para habaib. Sehingga apa? Netizen tertawa-tawa. Habibnya bosok, Habibnya elek, bla bla bla, Habibnya jaluk-jaluk, dan seterusnya. Ini belum selesai, gantian kiai. Karena isinya pesantren, kalau nggak Habib ya kiai. Framing yang sama ditujukan kepada para kiai. Momentumnya di mana? Pondok Buduran roboh. Saya nyuwun sewu. Saya sampaikan, betapa banyak bangunan di luar sana yang dibangun oleh arsitek handal, bahkan mungkin oleh pemerintah, roboh, tapi tidak ada satupun orang yang mengkomentarinya. Kenapa begitu ada pondok pesantren roboh yang dibiayai oleh kiai sendiri, yang swadaya oleh para santri, justru orang-orang yang tidak membangun ikut-ikutan komentar? Ini artinya apa? Yang mereka serang itu bukan bangunannya, tapi yang mereka serang itu adalah lembaga pesantrennya. Maka anak-anak tambah beras, ingat, bangunannya boleh roboh, tapi semangat santri tidak boleh roboh. Tuh, santri-santri cowok itu saya ingatkan, nak, santri cowok ingat, tetaplah semangat walaupun kamu tidak punya penyemangat. Wah. Mah, percil raiso, nugi percil raiso. Asli itu pemilik pondok pesantrennya, saya mohon maaf ya, itu SDM-nya rendah sekali. Kalau SDM serendah itu jangan bikin lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu orang-orang yang SDM-nya tinggi ngedidik orang-orang supaya SDM yang lainnya juga jadi tinggi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini dunia maya lagi ramai lagi. Bukan karena gosip artis, bukan juga karena trending challenge yang aneh-aneh, tapi karena satu sosok yang katanya menggugat sistem pesantren. Ya, siapa lagi kalau bukan Guru Gembul. Ya, guru tapi gembul. Jadi sebelum kita ikut-ikutan nyinyir di kolom komentar, mari kita bedah dulu dengan nalar yang jernih. Apa sih sebenarnya yang dikritik sama Guru Gembul? Dan di mana letak salah pahamnya? Inilah nalar santri Amsilati. Tempat kita bahas isu dengan nalar, bukannya dengan emosi. Asli itu pemilik pondok pesantrennya, saya mohon maaf ya, itu SDM-nya rendah sekali. Kalau SDM serendah itu jangan bikin lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu orang-orang yang SDM-nya tinggi ngedidik orang-orang supaya SDM yang lainnya juga jadi tinggi gitu. Beberapa waktu lalu, Guru Gembul menyampaikan komentar yang menyinggung Kiai Haji Abdussalam Mujib, pengasuh pesantren Al-Khazini. Ia mengatakan bahwa pengasuh pesantren memiliki SDM yang rendah, bahkan tidak pantas mendirikan lembaga pendidikan yang harusnya diisi oleh orang-orang yang ber-SDM tinggi. Pernyataan ini bukan cuma keliru, tapi juga sangat dangkal secara penalaran. Pertama-tama, mari kita objektif terlebih dahulu. Tragedi robohnya Al-Khazini memang musibah yang besar, dan di situ tentu ada yang harus dievaluasi. Ada indikasi kekeliruan dalam struktur konstruksi bangunan, dan pesantren harus terbuka terhadap hal itu, melakukan introspeksi, perbaikan, serta memastikan keamanan di masa depan. Dan kami di Nalar Santri Amsilati sepakat dengan itu. Kita tidak alergi kritik selama datang dari nalar yang sehat dan hati yang jernih. Karena tugas kita bukan membungkus kesalahan, tapi memperbaiki dengan ilmu dan hikmah. Tapi masalahnya ketika evaluasi berubah jadi vonis dan kritik bergeser jadi hinaan, itu bukan lagi nalar, itu kelok logika. Memberi cap bahwa Kiai Haji Abdussalam Mujib ber-SDM rendah karena satu insiden bangunan runtuh, itu sama aja kayak menilai samudra dari cipratan air. Menghakimi pengasuh karena musibah teknis tanpa menelusuri konteks dan tanggung jawab struktural, itu penalaran yang loncat dari pagar. Padahal secara teknis sudah jelas, yang terjadi adalah kesalahan struktur dari tim ahli dan mandor bangunan, bukan kelalaian langsung dari pengasuh. Ya,
Tapi kita juga tahu, secara moral seorang pemimpin memang akan ikut dalam memikul beban tersebut. Jadi wajar kalau semua pandangan akhirnya tertuju padanya. Karena ya begitulah tabiat kepemimpinan. Ikut menanggung luka, mesti bukan dialah penyebabnya. Tapi sebelum buru-buru menilai, coba lihat siapa sosok yang kita bicarakan. Kiai Haji Abdus Salam Mujib bukan sosok sembarangan. Beliau adalah pengasuh yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, bersambung dari guru hingga guru sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendidik, mencerdaskan, dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih, tanpa sorotan juga. Dan hasil dari didikannya nyata. Lihatlah Kang Syahlendra Haikal, santri usia 13 tahun, yang bahkan saat terhimpit reruntuhan dan beton, masih sempat mengingat kewajiban sholat. Bahkan ketika menemukan air di dekatnya, ia tidak meminumnya karena ia tidak tahu siapa pemiliknya. Inilah hasil dari pendidikan Kiai Haji Abdus Salam Mujib. Membangun manusia beradab bukan hanya berilmu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bangunan bisa runtuh, tapi hati para santri tetap tegak. Dan itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi kalau masih ada yang bilang Kiai Haji Abdus Salam Mujib itu ber-SDM rendah, pertanyaannya sederhana. SDM macam apa yang bisa melahirkan santri dengan iman setangguh itu? Sekarang gini aja. Kalau orang yang disebut guru ini memang SDM tinggi, hasil didikannya mana? Apakah melahirkan akal yang jernih dan hati yang lembut? Atau justru lidah tajam dan jempol yang ringan untuk memvonis orang? Kalau yang dia ajarkan cuma cepat menyimpulkan dan hobi menggiring isu, lalu bilang pengasuh pesantren itu SDM-nya rendah, ya justru di situ letak rendahnya. Jadi Sobat Nalar, yuk ukur pakai akal sehat. Siapa yang benar-benar mendidik dan siapa yang cuma pandai memperkeruh?